SPD, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Keuangan, menyatakan bahwa IAKN telah siap untuk bertransformasi menjadi Universitas Kristen Negeri. Itu ada beberapa hal yang perlu diupayakan dalam memenuhi cita-cita tersebut. Yang pertama adalah dari sisi tugas saya, maka kita akan mengenalkan manajemen perguruan tinggi modern. Di antaranya adalah konsep penyelenggaraan IAKN itu sendiri dengan melakukan 9 standar pendidikan tinggi ditambah standar penelitian dan pengabdian masyarakat. Kemudian konsep penyelenggaraan IAKN itu sendiri terdiri dari manajemen IAKN dan manajemen strategis IAKN. Kemudian tentu IAKN akan berhadapan dengan tantangan global. Yang kedua, konsep yang kita gunakan adalah penggunaan balance scorecard. Di antaranya adalah adanya aplikasi balance scorecard. Kemudian dari segi perspektif pelanggan IAKN, perspektif keuangan IAKN, perspektif sumber daya manusia IAKN, perspektif proses internal IAKN, dan perspektif pertumbuhan IAKN. Kemudian kita mengembangkan good corporate governance IAKN sebelum menjadi good university governance dengan menggunakan prinsip dan konsep corporate governance, dan kemudian adalah aplikasi konsep corporate governance tersebut. Good corporate governance dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas IAKN dalam aspek transformasi, yaitu akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Good corporate governance kita lakukan antara keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan daripada pelanggan. Yang terakhir adalah teknologi informasi IAKN, yaitu bahwa IAKN berperan dalam pengembangan teknologi informasi, dan kita juga akan mengkaji peran strategis teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan IAKN. Balance scorecard itu ada 4 dimensi. Yang pertama keuangan, kedua pelanggan, ketiga proses internal, kemudian inovasi dan pembelajaran. Keseimbangan dimaksud adalah keseimbangan antara perspektif keuangan dan non-keuangan. Keseimbangan antara hasil kinerja dari dalam, yaitu pimpinan, manajer, dan karyawan. Ketiga, keseimbangan antara kemampuan serta kinerja yang lalu dan masa mendatang. Keempat, keseimbangan antara hasil kinerja objektif dan subjektif atau potensi ataupun pendorong kinerja. IAKN mengupayakan pelaksanaan kinerja SDM dan pengoperasian layanan pendidikan sebanding melalui sarana dan prasarana yang tersedia untuk memenuhi harapan dan keinginan pelanggan dalam hal kesesuaian keahlian dan keterampilan lulusan IAKN. Terima kasih. Shalom, selamat siang bagi kita semua. Saya Profesor Dr. Linca Sihombing MPD, Rektor Institut Agama Kristen Negeri Taruto. Salam jumpa buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan
calon mahasiswa dan mahasiswa yang ada di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Pada kesempatan ini, saya akan mengatakan kepada kita semua, menginformasikan kepada kita semua bahwa IAKN Tarutung yang berdiri sejak Maret 2018, artinya ini adalah tahun kedua, memiliki program-program unggulan untuk tahun ini. Program-program unggulan itu adalah karena kita memiliki program studi yang berada di luar ranah program studi teologi dan pendidikan agama Kristen. Program-program tersebut adalah program studi pariwisata budaya dan keagamaan, program studi sosiologi, program studi kepemimpinan, program studi pendidikan untuk anak usia dini, dan program studi manajemen pendidikan. Namun kita berharap tahun ini kita juga bisa membuka peluang menerima mahasiswa baru untuk 4 program studi unggulan Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, yaitu program studi hukum bisnis, program studi ilmu komunikasi, program studi pendidikan bahasa Inggris, dan program studi matematika. Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang mendengarkan saya menjelaskan ini, berikut mahasiswa IAKN Tarutung dan calon-calon mahasiswa IAKN Tarutung. Saya akan katakan bahwa Ananda sekalian pasti beruntung jika masuk ke Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Karena harus diakui, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung adalah satu-satunya perguruan tinggi keagamaan negeri yang berada di bawah Kementerian Agama. Kalaupun ada perguruan tinggi yang lain, itu tidak di bawah perguruan tinggi agama, tidak di bawah Kementerian Agama, tapi berada di bawah Kementerian Mendikbud. Dan kemudian program-program studi yang ditawarkan di IAKN Tarutung ini harus saya katakan bahwa itu tidak ada di perguruan-perguruan tinggi yang ada di seputaran IAKN Tarutung tersebut. Di samping itu, calon-calon mahasiswa IAKN Tarutung harus mengetahui bahwa IAKN Tarutung menyediakan 200 beasiswa untuk calon mahasiswa baru. 200 beasiswa tersebut itu terdiri atas 30 untuk proyek beasiswa kita yang disebut dengan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru IAKN Tarutung yang akan diselenggarakan sekitar awal Mei hingga Juni. Untuk yang 30 ini itu cukup dengan menggunakan portofolio. Yang dimaksud dengan portofolio ini adalah calon mahasiswa tidak perlu datang ke IAKN Tarutung. Cukup mendaftar hal-hal yang dibutuhkan, item-item yang dibutuhkan untuk bisa masuk ke dalam seleksi nasional PMB IAKN Tarutung melalui portofolio dengan membuka website IAKN Tarutung khusus untuk Selnas tersebut. Selnas ini adalah seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh 7 perguruan tinggi keagamaan Kristen di seluruh Indonesia. Tetapi yang saya bicarakan ini adalah Selnas PMB untuk IAKN Tarutung yang notabene adalah salah satu dari 7 perguruan tinggi keagamaan negeri yang sudah saya bicarakan tadi. Model kedua itu namanya ujian tulis. Ujian tulis ini direncanakan akan dilaksanakan di awal Juni 2020 ini. Ujian tulis ini itu akan diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia. Memang sedang diupayakan supaya ujian tersebut bisa dilaksanakan secara online. Tetapi jika nanti pada akhirnya tidak dimungkinkan untuk bisa menyelenggarakan
ujian tulis tersebut secara online itu akan dilaksanakan di satuan kerja perguruan tinggi itu masing-masing. Contohnya di IAIN Tarutung dan di tempat-tempat yang ada di seputar IAIN Tarutung seperti pembimas-pembimas. Nanti akan diumumkan di mana mereka akan bisa juga ikut ujian tersebut. Kalau nanti di AKN Manado misalnya, maka calon-calon mahasiswa tersebut pergi ke AKN Manado atau di daerah-daerah di mana kanwil-kanwil keagamaan, juga pembimas-pembimas agama Kristen boleh membantu calon mahasiswa tersebut ujian di tempat itu juga. Dan yang ketiga, itu namanya ujian mandiri. Ujian mandiri untuk IAIN Tarutung ini betul-betul top of the top. Mengapa saya katakan seperti itu? Kita akan menerima calon mahasiswa untuk ini sebanyak 80 orang yang menerima beasiswa. Tadi saya lupa mengatakan kalau untuk ujian tulis yang nomor 2 tadi itu yang akan diterima juga sebanyak 30 orang penerima beasiswa. Siapa saja yang menerima beasiswa untuk ujian tulis tadi yang saya ucapkan nomor 2 itu adalah mahasiswa yang mengikuti Selnas tersebut. Dan bagaimana caranya untuk mendapatkannya 30 itu? Ketika di ujian tulis tersebut kita seleksi, mereka memiliki ranking 1, 2, 3 untuk pilihan program-program studi yang mereka pilih. Contoh, yang masuk ke prodi manajemen pendidikan itu ada 40 orang, tetapi nilai tertingginya cuma 3 orang yang diambil. Itulah yang berhak menerima beasiswa. Demikian juga dengan di prodi-prodi yang lain. Nah, khusus untuk mandiri yang akan saya terangkan sekarang ini, itu disediakan 80 beasiswa. Caranya bagaimana? Masih tetap sama seperti yang saya katakan untuk poin nomor 2 tadi, yaitu tetap diambil juara 1, 2, 3. Tetapi khusus untuk ini ujiannya benar-benar online. Jadi calon mahasiswa tersebut tidak perlu datang ke IAIN Tarutung. Jadi ini akan sangat membantu mereka dari segi pembiayaan. Mereka cukup ujian dari tempat mereka masing-masing. Boleh lewat laptop mereka, boleh lewat handphone mereka, boleh juga lewat warnet-warnet di mana mereka menyediakan fasilitas untuk bisa calon mahasiswa kita ini ujian dari sana. Nah, ujian tersebut segera kemudian diumumkan siapa yang akan menjadi pemenangnya untuk lulus memperoleh beasiswa yang 80 ini. Sisanya yang juga lulus tetapi tidak masuk ranking 1, 2, 3, mereka boleh datang kuliah di IAIN Tarutung dengan membayar uang kuliah. Uang kuliah ini terdiri atas 5 jenis. Jenis yang pertama itu bagi orang yang dikatakan masuk dalam kategori miskin, maka yang bersangkutan membayar uang kuliah 900.000 per semester. Tetapi kalau keadaannya lebih baik sedikit, dia wajib membayar uang kuliah 1.200.000 per semester. Lebih baik lagi 1.400.000 satu semester. Semakin baik 1.800.000 dan lebih baik lagi menjadi 2.200.000. Itulah rentang uang kuliah yang disediakan oleh IAIN Tarutung. Saya harus katakan bahwa uang kuliah ini sangat murah. Mengapa saya katakan sangat murah? Jika Ananda sekalian pergi ke kampus-kampus yang lain, tidak ada uang kuliah yang di bawah 2 juta. Semuanya rata-rata di atas 2 juta. Hal yang sama juga terjadi untuk calon mahasiswa yang akan mengambil program studi di S2 dan di S3. Program studi S2 kita itu ada 2, Ananda sekalian, yaitu Prodi Pendidikan Agama Kristen, Prodi Teologia, dan satu lagi Prodi Manajemen Pendidikan. Di sini pun uang kuliahnya murah. Itu cuma 2.500.000 satu semester. Dan sekarang prodi-prodi tersebut sudah berada di semester 3 dan 5. Semester 3 itu untuk Prodi Manajemen Pendidikan S2, semester 5 untuk Prodi Teologi dan Prodi Pendidikan Agama Kristen. Bagaimana pula untuk Prodi S3? S3 kita ada satu, namanya Prodi S3 Teologi, tapi membuka 2 konsentrasi, yaitu konsentrasi teologi dan konsentrasi pendidikan agama Kristen.
Di sini pun uang kuliahnya super murah, cuma 4 juta satu semester. Ananda sekalian dan rekan-rekan guru maupun pendeta maupun kepala sekolah yang ingin melanjutkan pendidikannya di S3 IAKN Tarutung. Akhir kata saya akan mengatakan, Ananda sekalian, rekan-rekan dosen, rekan-rekan guru, dan rekan-rekan kepala sekolah yang akan mengambil program-program studi di IAKN Tarutung, kalian sudah pada tempat yang benar jika bergabung dengan IAKN Tarutung. Dan kabar baik lainnya adalah sebentar lagi IAKN Tarutung akan segera berubah menjadi Universitas Kristen Negeri Tarutung. Terima kasih. Sampai jumpa. Dr. Lin Sihombing dalam sambutannya berharap agar para wisudawan-wisudawati dapat mengikuti jejak para seniornya yang mayoritasnya berhasil masuk seleksi CPNS.